Inilah Radio Talk bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Indonesia kembali melanjutkan partisipasi sebagai official partner country dalam Hannover Messe 2023, salah satu pameran teknologi industri terbesar di dunia. Lalu bagaimana peluang dan juga tantangan industri Indonesia dalam Hannover Messe 2023? Nantikan perbincangannya dalam Radio Talk kali ini bersama dengan Direktur Akses Sumber Daya Industri dan juga Promosi Internasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Iken Retnowulan. Saya Asrofi, dan inilah Radio Talk selengkapnya. Selamat siang pendengar Radio Sinta. Tadi bridgingnya Anda tahu ya, ada sebuah event teknologi terbesar di dunia. Namanya adalah Hannover Messe. Dan Indonesia kali ini menjadi salah satu negara yang beruntung sebagai official partner country dalam penyelenggaraan untuk kalender 2023. Namun apa sih sebenarnya Hannover Messe 2023 ini? Dan apa sih yang didapatkan Indonesia serta peluang yang bisa dikembangkan? Kami ajak Anda membahasnya, sudah tersambung bersama kami, Ibu Iken Retnowulan. Selamat siang Bu Iken. Selamat siang Mas Asrofi. Kabar Gimana? baik ya Bu Kabarnya Iken baik. ya. Syukur nih. Kami bangga loh Bu Iken karena kita tahu ya Hannover Messe itu bukan event sembarangan, bukan event ecek-ecek kelas RT, tapi kelas dunia bahkan yang terbesar, bahkan bisa dibilang katanya gengsinya tinggi banget. Boleh ceritakan ke kami sampai akhirnya Indonesia menjadi official partner country-nya Bu? Baik Mas Asrofi, jadi sebetulnya ini bukan pertama kalinya kita menjadi official partner country Hannover Messe. Karena pada tahun 1995 kita sudah pernah menjadi official partner country. Kemudian juga pada saat itu tahun 2020 kemudian dibatalkan karena pandemi COVID. Akhirnya kita menjadi tahun 2021 itu menjadi official partner country, tetapi karena pada kondisi saat itu COVID, jadi dilakukannya secara digital. Jadi sebetulnya kita merupakan satu-satunya yang dilaksanakan secara digital. Dan kemudian pada tahun 2023 ini kita kembali diminta atau ditunjuk menjadi official partner country karena setiap tahun itu setiap negara berbeda ya. Dari 75 tahun pelaksanaan dari Hannover Messe 2023 kita dikasih kesempatan nih sampai 3 kali untuk ikut dalam menjadi official partner country 2023. Sehingga pada saat itu pada tanggal 6 Desember 2021 kita melaksanakan penandatangan kontrak bahwa kita setuju untuk menjadi official partner country. Di Hannover Messe ini itu merupakan ajang pameran teknologi industri terbesar di dunia. Dan ini memang sangat terkenal. Biasanya di pameran ini ada menghadirkan lebih dari 2.500 peserta pameran, ada hampir 66.000 pengunjung, dan lebih dari 14.000 pengunjung yang tadi hadir secara online. Ini pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 21 April 2023 di Hannover, Jerman. Jadi kita itu merupakan negara pertama di ASEAN yang menjadi official partner country. Kita harus bangga untuk itu, dan juga kita satu-satunya juga yang merupakan 3 kali nih, sampai ditunjuk 3 kali. Jadi itu latar belakangnya. Mungkin dari pemerintah Jerman sendiri menganggap pentingnya Indonesia di mata dunia, terutama dengan perkembangan ekonominya yang begitu pesatnya. Mungkin itu. Ya, itu background saja ya. Artinya kita Ya. bukan kali pertama, tapi sudah 3 kali untuk tahun ini. 95, 2021, dan tahun ini ya, 2023. Kami ucapkan selamat ya buat pemerintah, karena itu bukti bahwa Indonesia eksis di mata dunia, betul ya Bu Iken ya? Iya, betul Pak. Ini kalau kita ngomongin soal yang mau dipamerkan, apa Bu yang mau dibawa? Pavilion Indonesia sudah siapkah? Ya. Pavilion Indonesia sudah siap, malahan sekarang
sebetulnya sudah terbangun nih di sana di Hannover. Nanti tanggal 14 udah selesai semua Pavilion Indonesia. Eh, Konsepnya Pavilion Indonesia adalah kita akan bangun atau menampilkan kapal pinisi untuk pavilion utamanya. Jadi kita itu menempati sekitar 3.000 lebih dari 3.000 meter persegi di Hall 2 di Fairground. Itu nanti kita membangun kapal pinisi untuk pavilion utamanya ya, Wow. yang merupakan kapal kapal yang buatan Indonesia ya, pada Mm-mm. yang zamannya teknologinya itu dianggap sudah mumpuni lah. Yang Kita seperti Dewa Ruci itu ya Bu ya? iya Ya. gitu. Jadi seperti itu nanti kita akan membawa lebih dari 150 koeksibitor baik dari asosiasi, dari industri, kemudian juga dari kementerian dan lembaga. Nah, nanti yang akan ditampilkan kita ada nanti ada enam enam terkait dengan eh, Making Indonesia 4.0 Mm-mm. karena emang fokusnya di sana. Kemudian kita juga akan membawa industrial estate untuk supaya nanti dari negara-negara lain berinvestasi di Indonesia di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Kemudian juga kita yang sekarang ramai dibicarakan ada terkait dengan transformasi energi ya. Yang sekarang energi kan dengan adanya perang Rusia dengan Ukraina itu krisis energinya besar ya, sehingga ada eh, transformasi energi juga kita akan usung termasuk sustainability gitu. Dan juga nanti ada Hannover Messe untuk pointer Hannover Messe-nya. Kemudian ada Hannover Messe Showcase. Kemudian juga ada terkait dengan uh, human resource atau uh, terkait dengan sumber daya manusianya, karena dengan ini teknologi itu tidak akan bisa berjalan ya tanpa ada orang yang menggerakkan atau mengerjakannya, sehingga kita ingin menunjukkan bahwa tenaga kerja kita siap untuk menjadi industri baru ya, mendukung untuk industri. Kemudian juga nanti akan ada yang terakhir adalah terkait dengan startup, karena ini pameran teknologi, sehingga itu 6 poin itu yang akan kita usung di sana. Wah, Mungkin banyak sekali ya ternyata. Apa tujuan yang pengen dicapai Indonesia, Bu, dalam misinya kali ini? Apa sih sebenarnya, Bu? tujuannya kita sebetulnya tujuan utama kita adalah kita ingin kita ingin apa ya, sebagai ajang untuk national branding ya. Oke, national Jadi branding. Oke. ya, national branding kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu sudah siap dalam mengimplementasikan industri 4.0 ya. Dan itu terbukti pada saat pandemi COVID kemarin, banyak industri-industri kan yang artinya sumber daya manusianya dibatasin ya. Iya. Hmm. Sehingga kita harus berubah menjadi digital ya. Nah, itu ternyata terbukti seperti itu, sehingga targetnya ada saya national branding. Juga kita berharap nanti kita ingin menunjukkan perkembangan industri di Indonesia yang sudah bertransformasi ke industri 4.0. Kemudian kita juga berharap meningkatkan hubungan bilateralnya dan kerjasama ekonomi antara Jerman Indonesia, dan juga kita dengan kita masuk ke kekuatan teknologi industri yang baru, kita bisa masuk ke jejaring rantai supply globalnya Wow, gitu. itu goalsnya gede banget itu, Bu. Bisa masuk ke global supply chain ya. Iya, betul. Dan yang terakhir kita juga menunjukkan bahwa pembangunan kita itu tentu saja selalu apa ya,
selalu mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan atau sustainability development seperti yang digaungkan di negara-negara Eropa dan negara lainnya. Dan juga yang terakhir adalah kita berharap dengan mengikuti pameran ini kita banyak investor asing mulai semakin melirik Indonesia nih sebagai kekuatan ekonomi atau kekuatan industri baru nih Ya, di apalagi dunia. kita punya banyak sekali ya sources-sources kita yang belum dimanfaatkan dengan maksimal ya. Contoh saja Betul. misalnya nikel atau yang lainnya, bauksit kita juga Iya, punya banyak, betul ya Bu ya? iya. Iya, saya Nah, ingin tahu lebih dalam nanti tentang showcase-nya termasuk juga Making Indonesia 4.0. Ini karena penting sekali ya, tapi kami mohon waktu sejenak. Segera kami akan kembali dalam Radio Talk pendengar. Apa yang Anda ingin ketahui dari Hannover Messe 2023? Pastikan Anda terus menyimakkannya di Radio El Sinta. Radio Talk bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pendengar Indonesia kembali melanjutkan partisipasi sebagai official partner country dalam Hannover Messe 2023, dan Hannover Messe adalah salah satu pameran teknologi industri terbesar di dunia yang sudah digelar semenjak tahun 1947 dan diadakan tiap musim semi di pusat pameran Hannover di Niedersachsen di Jerman. Dan kembalinya Indonesia menjadi partner country tak lepas dari suksesnya Indonesia menjadi partner Hannover Messe pada 2021 lalu. Kehadiran partisipasi kembali Indonesia kali ini sebagai partner country menegaskan pentingnya pemanfaatan event ini bagi Indonesia untuk bisa menampilkan wajah Indonesia dalam kancah pameran industri global, khususnya dalam upaya transformasi ekonomi, pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta showcase atas keunggulan, capaian, dan resiliensi sektor industri nasional. Kami masih bersama Bu Iken ini dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Direktur Akses Sumber Daya Industri dan juga Promosi Internasional Kemenperin, mendengar. Ini ada pertanyaan ini Bu Iken. Pertanyaannya dari seorang perempuan di Bandung, Bu Eri di Bandung. Menanyakan seperti ini untuk Bu Iken. Ibu, coba dipamerkan dong industri teknologi, industri perikanan dan pertanian. Kita sudah sampai di mana? Kita kan negara maritim agraris, bukan hanya pinisi saja kan ya Bu Iken? Ini pertanyaannya menarik nih Bu Iken. baik, jadi sebetulnya tadi mungkin belum disampaikan bahwa ada di Making Indonesia 4.0 ada 7 sektor prioritas. Ada 7 sektor prioritas adalah yang diajukan karena kita industri tentu saja akan ada di situ. Jadi terkait dengan itu ada 7 sektor prioritas yang akan ditampilkan atau yang kita selalu dorong. 7 sektor prioritas itu adalah satu, food and beverage. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan otomotif. Ketiga adalah elektronik. Keempat ada chemical atau kimia. Dan kelima ada terkait dengan alat kesehatan dan juga ada farmasi, dan yang terakhir adalah Ya, otomotif. tadi ada food and beverage ya, ada farmasi, kimia, banyak sekali. Apalagi Bu yang masih tercecer ini? Ini ada 7 sebetulnya yang terkait dengan Prioritas tadi. prioritas tadi ya, 7 Kenapa prioritas. 7 ini Bu? Ini sebelum kita nanti breakdown ke 7 tadi ya. Kenapa 7 tadi jadi prioritas Bu? Jadi 7 tadi menjadi prioritas. Satu lagi adalah tekstil dan Oh pakaian. tekstil, oke, tekstil. Ini ada 7 ya, persis ya. Hmm. Kenapa 7? Karena dia ternyata kalau kita melihat data ekspor impor itu dia pengungkit yang paling tinggi Oh, daripada yang lain. Jadi dia ekspornya tinggi gitu loh. Kemudian dalam negeri juga produksi dalam negerinya juga termasuk yang besar-besar sektornya gitu loh. Nah, untuk sektor jadi itu karena dia pengungkit dia pengungkit untuk ekonomi. Jadi pengungkit ekonomi Indonesia itu yang paling banyak dia
ada tadi 7 sektor prioritas. Sedangkan yang lain bukan berarti ditinggalkan, tetapi yang lain juga ikut mendukung. Diikutkan ya, tapi yang itu Ya, prioritas lah ibaratnya ya, iya, paling depan lah betul. kalau Ya, diantrekan. terdepan lah. Mhm. Kalau kita melihat data ekspor impor dan sebagainya itu ternyata 7 sektor prioritas tadi. Apalagi tadinya sebenarnya 5 saja. Eh, Food and beverage, otomotif, elektronik, kimia, dan tekstil. Kemudian sejak pandemi COVID ternyata kita tuh harus kuat Iya, di apa namanya farmasi, alat ya. kesehatan dan farmasi. Nah, kemudian sehingga ini dijadikan 7 sektor prioritas. Mhm. Dan ini terbukti memang selalu pasti rame nih orang bahasnya otomotif ya, Iya, food and betul. beverage, kemudian orang rame bilang kimia, elektronik, itu kita kita sudah Itu ibaratnya punya andalan kita selama kemandirian. inilah ya, secara Ya, tradisional ya gitu Bu betul Iken ya. seperti itu. Yang tadi perikanan dan pertanian itu sebetulnya karena kami adalah di Kementerian Perindustrian, sebetulnya perikanan dan pertanian itu juga selaku pendukungnya. Di sini nanti produk akhirnya akan menjadi di tempat di industri kami adalah menjadi food and beverage, dan itu selalu Dan Indonesia masuk prioritas ternyata ya. masuk prioritas begitu. Tuh Bu Jadi Eri, sudah sebenarnya masuk sudah prioritas itu ya dimasukkan. ternyata. Nah Iya, kalau kalau ngomongin yang lain, tadi kan prioritasnya 7. Sementara kita kan punya sumber ekonomi baru yang bisa diproyeksi menjadi kekuatan dunia masa depan. Contohnya ya. misalnya adalah nikel, cadangan kita 24 juta ton kalau nggak salah. Kemudian kita punya bauksit, belum mineral yang lain yang belum kita gali dan eksplorasi. Bagaimana Bu, di showcase kan tidak itu? Oh, jadi kalau itu kan produk pertambangan, sebetulnya itu juga dia akan mendukung hal tersebut ya. Tetapi dia kalau dia dalam bentuk raw material kan mendukung tadi. Heeh. Otomotif kan pasti butuh. Otomotif, oke. Iya. Kemudian elektronik juga butuh. Jadi ini yang kita kan konsepnya adalah hilirisasi ya. Iya, betul. Gitu. Ya, jadi bahan-bahan tersebut sebetulnya mendukung semua ini yang tadi 7 sektor prioritas. Tanpa ada itu nggak ada ini 7 sektor prioritas. Untuk nikel tadi kan juga ada yang untuk elektronik, kemudian ada silika itu juga untuk elektronik. Kita tahu sekarang kebutuhan semikonduktor di semua Lagi tinggi yang banget ada ya. di Malaysia digital sudah ini ya. Malaysia dapat kue gede, kita juga pengen dapat kue gede kan gitu ya, Bu Iya ya. dong, gitu. Kita dapet dong, gitu. Nah, gitu. Jangan cuma Malaysia dan Thailand saja lah gitu ya, Bu ya. Iya, betul itu. Itu semikonduktor. Jadi semikonduktor kita juga bisa masuk ke pasar itu agar bisa dominan juga seperti tetangga kita, Bu. Iya, kita berharap dengan tadi pembatasan nikel itu kan sebetulnya nikel, kemudian ada kobalt dan lain-lain. Itu kan sebetulnya bagian dari pengembangan Indonesia ke arah yang pemerintah itu mengarahkan kan besok ke depannya kita harus berubah energinya atau merubah dari yang sekarang menggunakan bahan bakar minyak ya, Heeh, fosil, itu berubah menjadi electric vehicle kan. betul, Nah, EV. itu sebetulnya bahan untuk apa? Jadi yang tadi nikel dan sebagainya itu untuk dikembangkan supaya baterainya itu bisa dikembangkan di Indonesia karena selama ini baterainya kan masih Kita impor. beli dari luar negeri. Jadi Iya, bisa dong tapi nanti kan misalnya hmm, ada perusahaan luar negeri tiba-tiba di pameran ini ngelirik untuk investasi bikin perusahaan baterai kan meskipun sudah banyak ya, tapi iya, tetap saja kan kita butuh lebih banyak lagi untuk mendominasi pasar dunia, betul Bu? iya. Nah, jadi di sana akan ada value added-nya, Pak. Mas, value Iya, added-nya sehingga kalau kita jual dalam bentuk mentah kan itu sayang Bu harga ya. murah. Tapi kalau dengan kita proses kemudian kita sampai jadi baterai harganya pasti berlipat-lipat tuh. Indonesia pasti akan menikmati banyak apa namanya? Banyak ekonominya akan meningkat Iya. gitu. Seperti Tapi itu. di dalam negeri teknologi kita sudah mampu untuk bisa menyerap investasi itu, Bu. Misalnya ya mudah-mudahan ya, ini hanya sebuah angan-angan saja. Tesla Hmm. jadi bikin pabrik di sini misal gitu. Sudah mampu teknologi kita, Bu.
Nah, itulah di pameran Hannover Messe ini kita ingin menunjukkan bahwa kita juga punya nih bahan-bahan untuk itu, value added-nya, sehingga kita mengundang investor untuk datang ke Indonesia nih Uh, supaya bangun. pinter ya. Teknologinya juga diangkut ke sini gitu. Jangan kita teknologi kita nggak kebagian nih, Heeh. sumber daya alamnya banyak di Indonesia, kenapa kita nggak menikmatin apa-apa gitu. Jadi kita hanya jual gabah selama ini ya, tidak kemudian kita jual Iya, beras ada ya. transfer Ah, teknologinya juga di situ kan, gitu. ini Jadi itu, ya ya. prioritasnya 7, tapi kemudian dari 7 itu apa Bu yang mungkin nilai jual yang menurut pemerintah ya tinggi banget nih untuk masa depan? Dari 7 itu apa Bu? Eh, Memang 7 itu yang oleh pemerintah yang akan didorong, karena itu memang tadi sudah disampaikan kan daya ungkitnya yang paling tinggi tuh dari Untuk nilai-nilai neraca ya. ekonomisannya, Ya. baik itu value added-nya, baik itu hilirisasinya dan sebagainya, ekspor importnya dia tinggi tuh selama kami perhatikan atau berdasarkan data yang kami terima itu. Jadi 7 itu yang akan selalu didorong eksis untuk supaya menjadi itu prioritas, karena harapan kita dengan 7 tadi, dengan pengungkit yang begitu tingginya, nanti kita berharap 2030 kita menjadi 10 ekonomi terbesar Wow, dunia gitu. itu sebuah apa ya sebutannya? Mungkin apa ya? Kita obsesi lah ibaratnya ya. Kita sebuah obsesi yang tinggi, sebuah keinginan yang sangat tinggi. Dengan Hannover 2023 apa yang bisa didapat sehingga 2030 kita bisa masuk 10 besar itu, Bu? Iya, karenanya kita di sini kita ini tunjukkan bahwa kita tuh sudah bukan yang seperti industrinya tuh sudah siap untuk Heeh. menerima investasi dan sebagainya, sehingga harapan kita dengan banyaknya investasi, banyaknya kemitraan dan kerjasama, ataupun mereka eh, ada transfer teknologi di situ, dan yang tadi sudah kami sebutkan itu bisa tercapai gitu. Malah yang 7 sektor prioritas ini akan semakin tinggi apa namanya nilai ekspornya, kemudian terkait dengan apa risetnya atau transfer teknologinya akan berpindah ke sini, sehingga itu akan tercapai apa yang Menaikkan asupan tadi ya yang tujuan ya, kita masuk 10 besar betul ekonomi dunia. Ini betul, ibaratnya kalau bikin perencanaan ini masteringnya lah Bu ya. iya betul, Nah, nanti kita masteringnya tunggu itu bisa. goals-nya nanti di 2030. Sesaat Mm. lagi kami akan bahas lebih dalam, jadi pastikan Anda bisa tahu ya, termasuk strategi agar Hannover Messe 2023 dapat diketahui oleh masyarakat umum ya, terutama masyarakat yang mungkin masih awam terhadap perkembangan industri perindustrian Indonesia atau teknologi perindustrian di Indonesia. Kami akan segera kembali, mohon untuk bisa tetap dengarkan Radio El Sinta, kami segera kembali sesaat lagi. 4.0 What, When, Where. Indonesia sebagai negara ASEAN pertama kembali dipercaya menjadi official partner country Hannover Messe 2023 yang bakal diadain tanggal 17 sampai 21 April 2023 di Hannover Fairgrounds, Jerman. What, When, Where. Bakal ada 157 co-exhibitors dari berbagai sektor, dari lembaga pemerintah maupun swasta yang bergerak di sektor industri kreatif yang akan mengusung berbagai hasil produk inovatif. Berbagai rangkaian kegiatan yang terkait industri 4.0 seperti Business Summit dan Konferensi Pavilion Indonesia, konsep pengembangan ibu kota negara, dan masih banyak lagi dengan mengusung logo layar pinisi dan tagline Infinite Journey. Partisipasi Indonesia sebagai official partner country Hannover Messe 2023 nggak cuma untuk ajang branding, tapi juga untuk mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur Indonesia dan pembangunan infrastruktur digital, serta menarik peluang investasi ke dalam negeri dan memperluas kemitraan baru di kancah internasional terkait industri 4.0. How? Buat yang pengen update informasi lengkapnya Indonesia di HM23, cek Instagram @Indonesia_Hannover Messe dan website indonesiahannovermesse.id. Radio Talk. Bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada sebuah pameran industri yang sangat besar sekali
teknologi industri lebih tepatnya, yaitu Hannover Messe 2023 pendengar yang digelar di kota Hannover, Jerman. Ini adalah sebuah pameran tertua di dunia soal teknologi perindustrian pendengar yang sudah diselenggarakan semenjak tahun 47. Betapa tua dan juga legendarisnya pameran ini, dan tahun ini Indonesia menjadi salah satu yang mendapatkan julukan ini ya, official partner country. Jadi secara official kita sebagai negara yang dijadikan partner untuk pameran kali ini di negara Jerman. Bahagia bangga ya, ternyata kita juga bisa menuju ke arah sana. Berpikir untuk menjadi seperti Jerman, mudah-mudahan bisa. Nah, kami masih bersama dengan Bu Iken dari Kementerian Perindustrian. Kami ingin ajak Anda untuk tahu lebih dalam tentang Hannover Messe 2023 ini. Bu Iken, kami dengar juga ada 157 eksibitors ya yang akan bergabung dalam betul ya. Apa saja Bu yang dibawa dari 157 itu, Bu? Dari 157 itu tadi sudah disampaikan bahwa yang kita bawa adalah terkait dengan teknologi. Kita ingin menunjukkan teknologi kita, mereka industrinya sudah siap, teknologinya tadi bertransformasi ke industri 4.0. Begitu juga terkait dengan yang IKN, juga di sana ingin kita tunjukkan bahwa pembangunan IKN itu juga mempertimbangkan terkait dengan sustainability. Seperti itu. Jadi tadi yang kita bawa adalah terkait dengan 6 tema tersebut, tetapi yang kita tunjukkan adalah keberhasilan atau kita ingin menunjukkan success story-nya dari perusahaan atau industri-industri di Indonesia terkait transformasi mereka ke arah industri 4.0. Itu yang akan dibawa sehingga tidak nanti ditunjukkan di sana bukan menunjukkan produknya Mas, tetapi menunjukkan teknologinya. Sebenarnya ada VR, kemudian IR, kemudian juga ada dia menunjukkan terkait dengan penggunaan teknologi-teknologi yang digunakan di industri, di dalam proses produksinya dan sebagainya. Itu yang ditunjukkan. Sehingga ada juga video-video interaktif yang akan dibawa di sana. Nah, ini nanti yang akan kita tampilkan di sana. Jadi bukan bukan barangnya gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Tapi bahwa kita tunjukkan prosesnya sudah menggunakan istilahnya lebih ke arah digital lah gitu loh, ke arah penggunaan untuk yang industri Ya, misal 4.0. artificial intelligence atau sebagainya gitu, Bu ya. Augmented reality seperti itu. Wah, Jadi jadi kita tuh negara canggih dong. Kita bisa sejajar dengan negara lain dan bahkan kita bisa masuk ke ranah persaingan dunia dong, Bu ya. iya, betul. Ini yang mau kita tunjukkan di sana bahwa kita sudah siap loh semua. Karena kita ingin menghilangkan asosiasi, ingin menyampaikan kepada dunia bahwa bukan hanya pariwisatanya saja yang sudah maju, tetapi juga industrinya juga sudah maju setara dengan Cina gitu, dengan India, dengan negara-negara maju lainnya, sehingga kita sudah siap untuk bermitra dengan industri-industri di dunia maupun kita siap untuk apabila mereka akan berinvestasi di Indonesia. Sebetulnya itu. Jadi kita menunjukkan teknologi kita sudah setara dengan mereka. Ada beberapa, mungkin di sini kan juga ada beberapa startup yang tampil dan juga jadi bukan seperti jadi ini pameran kalau di Indonesia seperti manufacturing pameran exhibition, manufacturing exhibition. Jadi ditunjukkan terkait dengan tadi dengan teknologi yang sudah kita adopsi ataupun teknologi yang sudah kita gunakan, itu yang akan ditampilkan di sana, Mas. Kita tahu ya, kita banyak sekali penemu-penemu periset-periset, pasti banyak lah yang bisa kita showcase sebagai bangsa yang juga sejajar dengan yang lainnya. Ngomong-ngomongin soal Indonesia, Making Indonesia 4.0, kita tahu ya ini adalah tahun kelima nih Bu. Kalau kita elaborate dengan Hannover Messe 2023, sudah kemajuannya bagaimana Bu? Kalau kita lihat itu ya, bagaimana melihat kemajuannya hingga saat ini? Baik, jadi ini kan pertama kali inisiatif Making Indonesia 4.0 itu
oleh Pak Presiden Jokowi itu sudah diperkenalkan Ya, ya dideklar lah ke pada masyarakat gitu Bu tanggal ya. 4 April 2018. Berarti kita sudah masuk ke tahun kelima nih. Dan beberapa kegiatan-kegiatan sudah dilakukan untuk membantu industri sehingga mereka bertransformasi ke arah industri 4.0. Nah, karena kita sudah bertransformasi, kita tunjukkan nih di Hannover Messe bahwa kemajuannya sudah seperti ini gitu loh. Jadi dari awalnya 2018 kita mulai 5 tahun ini ternyata kita banyak sekali kemajuan. Kami juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan atau activity untuk membantu industri, di mana di sini ada terkait dengan champion. Kita ada namanya Champion Indie 4.0. Jadi setiap tahun dilakukan diberikan award kepada industri-industri yang ada di Indonesia untuk dia yang paling cepat atau transformasinya ke arah industri Oh, dapat 4.0. reward gitu ya. Iya, Oh. dapat reward itu dari pemerintah, dan kita berharap nanti ke depannya dengan dia mendapatkan reward seperti itu, mereka mendapat fasilitas-fasilitas tertentu dari pemerintah, sehingga mereka menikmati fasilitas-fasilitas itu untuk promosi mereka ke luar. Nah, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan adalah terkait dengan awareness, kemudian ada asesmennya, ada pelatihannya, kemudian Smart IKM, ada startup industri. Nah, ini selama 5 tahun ini sudah ada 76 perusahaan champion indie, kemudian ada 13 perusahaan untuk National Lighthouse Industry dan 2 perusahaan Global Lighthouse. Jadi yang di dunia kita sudah masuk, ada 2 perusahaan yang sudah masuk ke tingkat dunia nih. Jadi itu kemajuannya ya. Kemudian juga kami juga sudah membangun yang namanya PD ya. PD 4.0 itu dibangun oleh Kementerian Perindustrian. Itu merupakan solusi satu atap dan wadah seluruh aktivitas transformasi industri 4.0 di Indonesia. Di sana bisa melihat showcase-nya, kemudian kalau mau bertransformasi seperti apa sih, kemudian kalau di sana ada pelatihan terkait dengan awareness, kemudian juga ada ekosistemnya, kemudian juga ada capability SDM-nya, juga kita melakukan pendampingan dan inovasinya juga di sana. Sehingga kalau kita ingin melihat bahwa Indonesia sudah sampai seberapa jauh, bisa dilihat nanti di PD 4.0 tersebut ya. Jadi itu yang tadinya terkait dengan showcase ini atau di PD ini, itu yang ada hanya di beberapa negara seperti Singapura, kemudian di Amerika dan di Jerman sendiri gitu loh. Dan sekarang hadir di Indonesia. Jadi itulah kemajuannya sangat signifikan terkait dengan sudah 5 tahun untuk making Indonesia 4.0 ini, sehingga kemajuan-kemajuan itu kami tunjukkan di Hannover Messe ini. Begitu Mas. Oh iya, jadi kalau masyarakat ngiranya kok nggak ada perubahan lah ya. Orang selama ini sama saja 5 tahun terakhir. Nggak Ya. betul dong, Bu ya. Toh juga sudah ada 2 perusahaan yang lighthouse, bahkan bisa di tingkat dunia ya, Bu Iken ya. Iya. Ya, ini kami ingin tahu tentang kalau di sana, Bu, misalnya kemudian sudah ada exhibition, sudah ada pameran, ada bisnis juga tidak, bisnis summit misal gitu, Bu. Misalnya ya, untuk bisa juga membuat networking pengusaha-pengusaha kita atau mungkin juga saintis kita di sana. Ya. Di sana selain kegiatan kegiatan pameran, itu juga kami mengadakan bisnis summit, di mana kami mengundang hampir 150 perusahaan
Maksudnya perusahaannya bukan Indonesia, Iya, Mas, perusahaan perusahaannya luar kan? dalam. Iya, jadi bule-bulenya Iya. nanti yang akan duduk di Masa sini. kita mau rapat, mau seminar, tapi di luar negeri orangnya kita doang kan nggak mungkin Iya, Bu ya. kayak mindahin ini ya, Iya, Mas, cuma mindahin tempat rapat aja. RT pindah ke luar negeri itu sebutannya ya. Iya, jadi kita ada bisnis summit itu CEO-CEO terkenal dari Oh, seluruh dunia gitu. Itu kita undang ke heeh. sana. Nanti akan juga oleh dengan Pak Presiden dan Kanselir juga nanti akan speech di sana. Oh, ini gede dong Bu, sampai kanselir dan Pak Presiden datang secara Iya, langsung. iya, betul. Ini event besar kita. Kita harus bangga tuh karena kita nanti yang 157 itu oleh Pak Presiden juga artinya diperkenalkan kemudian dan kanselir melihat itu semua dan mata dunia akan melihat ke situ semua ya terkait dengan itu. Kegiatan tadi saya kembali ke tadi, jadi selain kegiatan yang ada pamerannya, exhibition, kita juga ada kegiatan untuk bisnis summitnya. Kemudian ada conference, itu conference pembicara baik dari Indonesia maupun luar, itu kalau ingin apply bisa langsung ke Hannover Messe, www Hannover Messe ya. Di sana bisa langsung apply apabila ingin menjadi peserta dari tadi untuk kegiatan conference tadi. Kegiatan conference Business Summit dilaksanakan pada tanggal 17, kemudian 18, 19, 20 itu diadakan conference. Di samping itu kami juga menyiapkan, kami juga ada beberapa ruang seminar, ada 2 ruangan seminar kecil, itu sudah penuh para industri Mm-mm. ya, industri terutama industri nih di sini Sudah sudah tertarik ya? Sudah full book? ya sudah full book, sudah mengundang partnernya yang ada di luar negeri untuk melakukan seminar di sana. Jadi selain conference tadi, kami juga ada seminar-seminar dan juga ada business matching nih. Dan Oke, business apa itu matching business matching Bu? Business matching artinya di situ nanti antara bisnis, jadi bukan pemerintah government Heeh, tapi bisnis B2B-nya gitu ya? B2B-nya itu nanti mereka akan bicara di situ. Jadi mereka sudah dari sekarang sudah mulai merancang untuk melakukan pembicaraan di sana karena awalnya kan kita sudah memasukkan ini hampir 157 profil perusahaan ini atau industri ini dari hampir 2 bulan ini sudah dimasukkan ke landing page dari baik itu Hannover Messe maupun landing page Hannover Messe yang ada di Kementerian di Indonesia lah. Nah itu sebetulnya mereka dari sekarang itu dari pihak-pihak asing sudah mulai menghubungi perusahaan-perusahaan tersebut ini untuk melakukan business matching di sana. Jadi bukan pembicaraan awal, tapi sebetulnya itu sudah berjalan, tinggal di sana dilakukan deal. Nah, itu juga disiapkan di sana. Kami siapkan kegiatannya dan ruangan-ruangannya juga di sana. Jadi itu kegiatannya bukan hanya Banyak exhibition, ya, tapi kan deal-deal orang ngiranya gitu Bu ya, pameran iya. doang ini, pameran teknologi saja gitu ya. Ternyata juga ada sebuah seminar, ada konferensi, business matching, bahkan Pak Presiden dan juga eh, Angela Merkel nanti akan datang dalam sebuah Oh, konferensi, gitu ya Bu? Olaf Scholz udah ganti kanselir Oh iya, Olaf saya lupa. Scholz. Kanselir Jermannya sudah ganti, mohon maaf. Nah, ini Iya. kalau yang mau ikut, apakah masih bisa Bu ke Jerman Bu? Yang dari sini ya, misal hanya sekedar konferensi saja. Silakan untuk melakukan aplikasi online masuk ke sana untuk register gitu. Jadi ini register jadi kita bukan jadi dari awal sudah disetting yang akan hadir di sana melakukan register kalau mau datang ke conference tersebut gitu. Atau untuk yang melakukan business matching atau seminar itu juga melakukan register ke Kementerian Perindustrian. Tetapi kalau yang untuk yang business summit, kemudian juga untuk conference Undangan itu itu ya? jadi peserta itu harus terregister dulu atau apply ke Hannover Messe itu, kemudian ke landing page Hannover Messe, baru mereka dapat undangan gitu sebagai visitor. Kami juga bisa melakukan undangan itu karena
tetapi dasarnya adalah tadi melakukan register dan apply dulu. Ya, apply saja ke Hannover Messe, nanti bisa dicari websitenya ya. Mudah-mudahan dapat undangannya, nanti Anda bisa langsung sekarang ya, sekaligus nyari opportunity. Karena banyak tuh ya, eksekutif-eksekutif perusahaan sedang menyimak kami. Mudah-mudahan ini jadi salah satu peluang untuk Anda. Nah, nanti kami akan bahas lebih dalam, karena juga ada pertanyaan yang sangat menarik sekali dari orang Bandung yang mengirimkan WA ke kami. Tapi saat lagi ya, saya akan kembali lagi, mohon waktu, kita akan segera kembali. Kita ajak Anda untuk bisa mendalami apa itu Hannover Messe 2023. Radio Talk bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pendengar, tahukah Anda bahwa kehadiran dan juga partisipasi kembali Indonesia sebagai partner country menegaskan pentingnya Indonesia dalam pemanfaatan event ini bagi Indonesia untuk bisa dapat menampilkan wajah Indonesia dalam kancah perindustrian global, pendengar, khususnya dalam upaya transformasi ekonomi, pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta showcase atas keunggulan, capaian, dan resiliensi sektor industri nasional. Dan Hannover Messe 2023 juga menjadi pintu gerbang untuk bisa membuat kita menjadi 10 besar negara ekonomi terbesar di dunia di tahun 2030. Ini sebuah obsesi, keinginan, cita-cita, apapun itu. Mudah-mudahan bisa nanti mulus ya, karena kita sudah usaha keras sejak saat ini. Kami masih bersama dengan Bu Iken, pendengar, dari Kementerian Perindustrian, Bu Iken Retnowulan. Dan ini pertanyaan juga ternyata banyak. Saya lagi ngecek ini di sosial media streamingnya. Bu Iken, masyarakat kan belum banyak tahu ya. Kita tahunya pameran selama ini kan misalnya ya, pameran yang di Dubai, kita tahu tuh, banyak orang tahu. Atau pameran Dirgantara Internasional. Tidak banyak tahu tentang Hannover Messe, terutama orang Indonesia yang tidak paham dunia industri dan sebagainya atau teknologi industri. Bagaimana memastikan kemudian masyarakat juga dengan Hannover Messe 2023, apalagi Indonesia menjadi official partner country-nya, Bu Iken? Jadi memang fokus kita promosinya lebih ke arah luar negeri sih, Mas. Oh, kenapa Bu? Kenapa di luar negeri jadi fokus, Bu? Karena kita berharap orang luar negeri lebih tertarik untuk datang ke Hannover Messe itu, dan mereka bisa menjadi atraktif. Mereka datang ke Indonesia itu. Jadi notice Karena Indonesia pamerannya kemudian di luar attract. negeri, fokus kita ke sana. Yeah. Tapi karena ini pameran teknologi, mungkin untuk masyarakat awam mungkin kita sudah mensasar segmen-segmen tertentu, terutama yang terkait dengan promosi di medsos. Kami sudah lakukan juga. Kemudian salah satunya di sini ya, Mas ya, di Elsinta ini yang orang notice Bu ya di Elsinta. Para usia produktif nih mendengar Elsinta nih. Saya juga mengenal Elsinta sudah lama. Saya rasa melalui hal-hal seperti ini kami juga melakukan promosi, baik advertising di media medsos, juga kami ada Instagram, kemudian ada TikTok, ada kemudian TikTok, anak-anak milenial dan Z sudah tahu semua itu. Iya. anak-anak mungkin kan nggak tahu Bu ya. Kalau mungkin yang kelompok milenial senior tahulah ya tentang bagaimana mencari informasi Hannover Messe. Ya, kemudian juga ada YouTube dan juga ada Facebook juga. Lengkap, semua sosmed lengkap ya, kecuali dating app nggak mungkin kalau dating app. Jadi kalau dengan keberhasilan ini, kalau misalnya Indonesia berhasil lah, mulus gitu ya Bu ya, sesuai dengan harapan, apa yang bisa didapatkan Indonesia Bu? Ya, tadi Mas, kembali ke yang tadi, orang luar negeri itu mengenal Indonesia. Kemajuan teknologi Indonesia sudah demikian pesat itu. Kemudian juga mereka jadi tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia. Kemudian mereka berinvestasi di Indonesia, itu kan yang mau kita tuju tuh. Makanya tadi kan ada national branding gitu. National branding. Ini saya boleh testimoni sedikit nggak Bu ya? Ini pengalaman pribadi ya, ketika kita ke luar negeri nih. Ceritanya saya lagi waktu itu jalan-jalan ke Filipina. Ketika berbincang dengan random people di sana Bu ya, mereka ngiranya Indonesia tuh masih belantara hutan loh Bu. Ya betul Pak. Kalau di Eropa pengennya Indonesia itu maju, tapi kita tinggalnya di hutan Pak.
Mereka Teknologinya pahamnya maju tapi Indonesia di tuh masih hutan. tinggal di hutan, naik kapal seperti itu, Bu. Ini Ya, betul. tantangan loh untuk bisa merubah stigma itu, Bu. Nah, inilah di sini di Hannover Messe lah kita ingin merubah stigma mereka. Karena kami juga kebetulan saya kan juga mengurusi terkait dengan investasi nih di Kementerian Perindustrian. Mereka begitu mereka datang, mereka kaget juga ternyata industri di Indonesia sudah sedemikian majunya. Sehingga Ya, ini menjadi sarana kita nih untuk mempromosikan Indonesia bahwa teknologi atau industrinya sudah sangat maju. Jadi tadi apabila mereka berinvestasi di Indonesia, mereka tidak ragu-ragu. Terkait dengan ini juga tadi juga disampaikan bahwa selain yang tadi, kita juga sebetulnya sudah mempromosikan di pesawat terbang di in-flight entertainment di Emirates, nah, kemudian di bandara-bandara nih dari Kementerian wow, eh, Kominfo nih heeh. membantu, kemudian videotron nanti di titik-titik yang apa utama itu mungkin bisa Mungkin dicek bisa main ke promo Times Square kita. nanti ya promonya, Bu Oke. ya. Kemudian di bandara tadi sudah disebutkan, kemudian juga kami promosikan melalui TV, melalui radio seperti ini. Jadi dan mungkin surat kabar yang Portal online, online pun juga iya lengkap ya. semua sudah kami untuk yang masyarakat Indonesia dan juga di luar negeri sendiri juga sudah, malahan kita sudah menampilkan apa ya bus di Hanover itu Oh, sudah di apa namanya ditempel stiker untuk ini nih Indonesia Indonesia. Partner Waduh. Country. Iya gitu. Seru ya, tapi satu hal yang pengen kami dalami adalah soal IKN. Kita tahu bahwa misi negara maju adalah soal sustainability, SDGs lah terutama ya. Dan IKN kan dianggap sebagai proyek yang bisa untuk demo ke arah sana seluruh industri di Indonesia. Akan Ya, dimuat khusus tidak, dipresentasikan khusus tidak, agar dunia tahu bahwa kita tidak merusak lingkungan, justru kita menjaga lingkungan, Bu. ya. Di sana kita sudah mereka juga menyiapkan video ataupun video terkait dengan pembangunan IKN dan mereka juga yang melihat pada saat kita sampaikan juga mereka kaget juga ternyata Indonesia itu walaupun negara maju tapi tetap memperhatikan wawasan lingkungannya ya gitu, sustainability-nya. Nah, itu mereka sangat tertarik sekali sehingga kami juga di ajang ini juga menampilkan IKN, dia mempunyai booth sendiri di sana. Nanti akan ditampilkan di situ dan juga kami menampilkan di promosi yang akan diputar di videonya di depan Pak Presiden, Kanselir Oh, dan seluruh koeksibitor yang hadir di sana. soal IKN akan diputar secara Iya, wah betul. spesial. Ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi sarana promosi Indonesia untuk bisa step up maju dan diakui dunia sebagai negara yang sudah industrialisasi sejak tahun 50-an ya Bu ya. Padahal kita mulainya sejak awal ya Bu. Ya, kan biasanya kita bisa disebut selalu negara berkembang gitu. Sekarang Heeh. kita udah jadi new industri. Jadi Industrialized country. country. Mm-mm. Iya, jadi udah masuk new industry nih. Jadi Jadi kita bukan bukan sekedar kemudian negara berkembang. yang di pintu belakang yang nggak tahu menau gitu Bu ya. Iya, jadi kita juga ternyata dengan adanya HM ini kita berharap makin dilirik oleh eh, luar seperti yang sudah diketahui Heeh. yang beberapa kan sudah mulai untuk yang apa negara-negara lain sudah mulai melirik Indonesia nih terkait dengan adanya mungkin pembatasan dengan China dan sebagainya. Oh iya Ya, betul. kita itu dengan adanya Hannover Messe ini kita berharap semakin banyak yang akan melirik Indonesia dan berinvestasi di Indonesia ataupun bekerja sama dengan Indonesia, terutama Jadi industri. timingnya lengkap Bu. Satu hal selain kemudian membatasi ketergantungan dengan China juga karena adanya krisis di Rusia dan juga Ukraina. Kabarnya kita juga punya nilai dampak positif dari kejadian di sana Bu. Ya, kami berharap seperti itu dan makin banyak lagi dengan adanya kita ikut sebagai official partner country Hannover Messe 2023.
Luar biasa, saya gemeteran ya mendengarkan ini, ternyata kita sejajar dengan negara lain. Ini bukan karena kita punya almarhum Pak Habibie kan, sehingga Jerman kemudian ngajak kita, Bu? Oh enggak, memang dari dulu ya, artinya kita juga, Pak Habibie juga ikut, berperan, di sana. Hanya kita kan, kita juga terus-menerus melakukan, kerjasama ini sudah terjalin 70 tahun dengan Jerman sebetulnya. Jadi, kegiatan ini, adalah untuk, ini sebenarnya kerjasama kita dengan Jerman itu sudah 70 tahun, Mas. Iya, Sedangkan Hannover Messe 75 tahun kan, iya lebih ke betul. Hannover Messe-nya, heeh. Dan, kita sudah mulai berpartisipasi tadi sudah disampaikan dari tahun 1995 ya, dan, terus kita perkuat, di tahun 2018 dengan diluncurkannya, Making Indonesia 4.0 sehingga itu semakin, mata dunia semakin, Terbuka melihatnya dengan kita kita. ya, Iya. terbuka dengan kita, terutama melalui, Hannover Messe di Jerman ini. Amin, sesuai harapan kita bersama. Terakhir, apa yang disampaikan ke pendengar El Sinta, Bu, yang meskipun ini masih banyak WA dan juga pesan yang tidak bisa kami bacakan ya, karena ada yang tanya soal tiket pesawat dan sebagainya, karena bukan ranahnya Bu Iken nanti. Iya. Apa mau disampaikan ke pendengar El Sinta ini, Bu Iken? Jadi, yang ingin disampaikan adalah bahwa kita mengikuti eksebisi ini atau mengikuti pameran ini, pameran teknologi terbesar di dunia adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita sudah siap atau kita sudah siap, untuk, menggunakan atau sudah siap industri-industri di Indonesia, sudah siap untuk menggunakan teknologi terbaru gitu loh, dan juga sudah siap untuk menerima investasi baru. Mudah-mudahan ini akan, harapan kita ke depan untuk menjadi 10 negara besar dunia, ekonomi dunia, itu bisa tercapai dan terwujud tentu saja berkat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, untuk mewujudkan hal tersebut dan terutama industrinya. Amin, Demikian. amin, amin. We are more than ready ya. Kita siap, sudah lebih dari siap untuk bisa transformasi menuju Indonesia 4.0. Mudah-mudahan ini ikhtiar yang baik untuk bisa mempersiapkan anak cucu kita ke depan ya, negara maju menjadi 10 besar di tahun 2030 nanti. Bu Iken, terima kasih, tetap sehat buat Bu Iken dan juga teman-teman di Kementerian Perindustrian. Mudah-mudahan karena kegiatannya banyak nanti di Jerman bisa jaga kesehatannya Bu Iken ya. Iya, iya. Kami ucapkan terima kasih. Bisa Ya, gimana Bu? ditonton live report-nya juga nanti bisa Oh ditonton. siap, nanti kami telepon dubes kita yang di Jerman untuk bisa menceritakan langsung. Pasti kami akan update itu, Bu. Terima Ya, kasih Bu baik. Iken ya atas waktunya bersama El Sinta, Bu Terima kasih. Iken ya. Ya, terima kasih. Sama-sama, selamat siang Bu Sehat Iken. selalu. Sehat selalu juga buat Bu Iken. Dan pastikan Anda bisa mengupdate terus ya berkaitan dengan Hannover Messe 2023 yang bisa Anda dapatkan di kanal-kanal informasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Demikian tadi Radio Talk bersama dengan Kementerian Kominfo Republik Indonesia tentang Hannover Messe 2023. Saya Asrofi, selamat siang, sampai jumpa.